Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra Mustafa. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan fitur yang ada di Google untuk mengetik secara otomatis. Nah, baru tahu kan bahwa Google itu ternyata sudah menyediakan fitur ini sudah sangat lama, bahwa kita bisa mengetik tanpa memakai keyboard. Kita hanya memanfaatkan suara kita terekam oleh Google dan nanti langsung suara kita diterjemahkan dalam bentuk teks atau tulisan. Pengen tahu caranya? Siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama adalah kita harus siapkan headset. Yang kedua mungkin buku, untuk buku apa saja yang sekiranya perlu kita tulis kemudian kita ketikkan. Yang ketiga perangkat laptop untuk mengakses Google, tentu harus terkoneksi dengan internet. Dan yang selanjutnya adalah siapkan juga Microsoft Word. Jadi di sini. Nah, yang perlu dicatat oleh teman-teman semua bahwa kita tidak bisa memakai sembarang browser. Browser yang support dalam rangka mengetik secara otomatis ini ialah dengan Google Chrome. Nah, maka kita siapkan Google Chrome. Oke, ini Google Chrome yang sudah terbuka, sudah kami siapkan. Kita coba sekarang. Nah, headsetnya jangan lupa terkoneksi dengan laptop kita untuk menyaring suara kita agar mudah dicerna oleh Google. Nah, langkah pertama kita harus membuka Google Chrome dan selanjutnya kita langsung menuju ke translate.google.com. Oke, translate.google.com. Nah, setelah sampai di sini kita harus men-setting suara atau bahasanya. Men-setting bahasa. Kenapa? Karena kalau kita mengetik bahasa Indonesia, maka kita harus menyesuaikan dengan bahasa Indonesia juga agar mudah diterjemahkan oleh Google. Nah, kalau sudah disetting bahasanya, penyetingan bahasa ada di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya di kolom ini saja ya, tanpa harus memperhatikan kolom translate, karena translate ini untuk keperluan lain. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita siapkan ini, langsung kita tes. Nah, ini ada gambar mikrofon, dan mikrofon ini kita klik, kemudian kita langsung bersuara. Apapun suara kita nanti langsung diterjemahkan oleh Google. Cek 1, 2, 3, suara dicoba. Terima kasih telah mendengarkan saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, ini contoh tulisan saja. Nah, bagaimana kalau kita langsung praktek? Nah, praktek misalnya kita mau mengutip sumber rujukan ya. Mengutip sumber rujukan ya, yang tulisan seperti ini kita hapus dulu. Oke, kita siapkan teksnya. Jangan lupa menyiapkan Microsoft Word-nya. Oke. Kemudian kita siapkan halaman 115 misalnya kita mau mengutip tulisan. Di 115 ini kok menarik ya. Oke, kemudian kita sudah terbuka Google Translate-nya, langsung saja kita klik seperti ini. Nah, telah diketahui bersama bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tripusat pendidikan. Sedang di antara ketiganya, sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pendidikan. Karena sekolah merupakan suatu lembaga sosial yang telah dipolakan secara sistematis, memiliki tujuan yang jelas, kegiatan-kegiatan yang terjadwal, tenaga-tenaga pengelola yang khusus, didukung oleh fasilitas yang terprogram, sehingga tepatlah dijadikan sebagai pusat kebudayaan. Untuk itu, untuk mendukung fungsi tersebut, sekolah perlu memiliki ciri-ciri khusus. Antara lain, 1. Dapat meningkatkan mutu pendidikan. 2. Dapat menciptakan masyarakat belajar. Oke, dan seterusnya. Stop. Nah, setelah tulisan ini terdeteksi, tinggal kita copy, tinggal kita blok, langsung Ctrl C atau klik kanan, salin, kemudian taruh di Word kita. Nah, sudah jadi tulisan kita. Tidak ada 2 menit, ternyata tulisan kita sudah jadi. Cuma yang jadi catatan adalah kita harus tetap memeriksa besar kecilnya tulisan, sistematika tulisan, kemudian tanda baca, titik, koma, dan lain sebagainya.
itu harus kita periksa karena ini masih murni terjemahan dari Google. Tentu ini bisa kita cross check kembali. Nah, untuk tips bagi teman-teman semua, selain menyiapkan apa yang menjadi perangkat untuk kita ketik secara otomatis, kami sarankan bahwa mencari ruangan yang kedap suara sehingga Google hanya mendeteksi suara yang berasal dari headset kita. Itu satu. Yang kedua, hindari kebisingan. Terus yang ketiga, ketika merekam itu harus pelan-pelan atau harus jelas suaranya agar mudah diterjemahkan oleh Google. Nah, itu saja tips dari saya untuk mengerjakan tugas akhir, untuk mengerjakan tugas kuliah, untuk mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Tentu ini mudah dipraktekkan. Selamat dipraktekkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.